Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Usalli wa usallimu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شفاعتي يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. Ma'nanya wallahu a'lam wa rasul. Al-Mukarramah, pengatur waktu, pemindah acara Rika dan Ali, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umurnya, berkah ilmunya, dan segera mendapat jodoh yang terbaik dunia dan akhirat. Bil khusus Syekhul Al-Mukarram Abah Sepuh Abah Kiai Surana Abidin, kemudian Bapak Ketua Abah Asama, Asma, tokoh masyarakat Abah Sukri, Acan, Abah Sukriya, juga Adinda penceramah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilillah Kiai Muslim beserta seluruh jajaran para panitia, warga masyarakat Kado Hejo, yang malam ini kita kumpul sama-sama mengagungkan kelahiran Maulid Baginda Muhammad. Dengan segala hormat saya minta tepuk tangan yang meriah untuk para panitia. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini di panggung ada Bayon, bisa ulang tahun ya. Allahumma salli wa sallim wa barik sampurasun. Anjay, apa kabar semuanya? Baik? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Bagus. Alhamdulillah. Itu yang harapkan. Aku cuma gak mau dengar kamu sakit. Pokoknya kita harus cager. Musalla Al-Hidayah, mudah-mudahan barokah. Beres maulid, nutilok salat sing daek salat. Amin. Nutilok kaji sing daek kaji. Amin. Nutara ka masjid sing daek ka masjid. Amin. Lamun ai jelema imahna deket mas, tapi tak pernah ka mas, gak mau berjamaah di mas, gak mau hadir pengajian di mas, nanti kalau modar jangan disolatkan di masjid, saudara-saudara. Betul? Betul. Pun jauh kerhirup taraka masjid, hari geus paeh digogotong ke jero. Ini namanya malu-maluin. Kita ini akan mati, Pak, demi Allah. Gak ada orang hidup abadi di dunia ini. Betul? Betul. Fir'aun saja, terang Fir'aun. Kuping doang. Iya, tangkurak Fir'aun diberi usia 500 tahun. Gagah jasa eta. Usiana 500. Aya teh di dia nu umurna sakitu. Hari ini baru 35. Mohon doanya biar panjang umur. Amin. Muslim 32. Kami beda 2 tahun. Dan Abah Hilmi ya? Abah Hilmi baru 72. Baru umur bah. 54. Masya Allah. Tadi Abah ngasih peso guys. Iya, buat itu, buat mulah
Buah. Kamu kalau mau ngasih kenang-kenangan boleh. Allahumma sholli wa sallim. Ini Fir'aun dikasih usia 500 tahun. Dan selama 500 tahun dia tidak diberi sakit, saudara. 500 tahun tak pernah kering. Gagah. Kalau dia mau makan atau nyatu, maaf ya sayang. Kalau dia mau makan itu satu kali makan, Bapak kalau mau tahu, sakali dahar eta Firaun biak anak onta hiji. Lamun di dia jelema gembul beki barang. Geus bae ngaranan. Ulah. Satu dia makannya apa itu rewok ya? Tahu rewok ya? Rampus. Naon bahasa di dia? Gawok. Hah? Gawok. Boncolok. Bonslok. Bahasa naon sih eta? Karang kadenge eta. Boncolok. Sakali dahar beak anak onta hiji. Yang kedua, gagahnya Firaun gak pernah diberi sakit, gak pernah kering. Yang ketiga, dalam waktu satu malam Firaun mampu barawanan 40 barawan. Gagah tuh, Masya Allah. Sampai dia merasa saya ini hebat, saya ini luar. Oh, berarti saya Tuhan, kata dia. Diabadikan ucapan Fir'aun dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la fa'budu. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Datanglah Musa alaihi salam. Akhirnya modar Fir'aun oleh Nabi Musa alaihi. Selama dunia masih berdi, maka kejahatan akan terus ada di mana-mana. Tapi ingat, apabila datang kebenaran akan hancur. Anjay. Jiwa dan raga. Tret. Bapak tinggal jawab jeng gitu. Jiwa dan raga. Jreng. Juga harta. Jreng. Kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Kita ikut prihatin dengan saudara kita yang hari ini sedang berjuang di Palestina. Tapi alhamdulillah, berita terakhir Palestina sudah mampu menembus pertahanan daripada Yahudi yang bernama Air Dam. Naon cenah? Air Dam yang sulit dihancurkan. Dengan izin Allah hari ini Yahudi berantakan oleh serangan dari Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina dan negeri-negeri Muslim. Hidup Islam, hidup Muslim, hidup Muslim. Takbir. Sallu ala Muhammad. Lapar aing. Aku tadi berangkat pada duhur. Kemudian silaturahim menemui guru tercinta sekaligus paman Kiai Haji Asep Mubarok. Beliau transit di Baros Serang. Pada Isya OTW ke sini dan aku nanya tadi guys, lempang tadi sampai ngek-ngekan. Tapi aku bahagia karena malam ini Allah memberikan kebahagiaan yang tidak bisa diberi dengan duit. Apa itu? Malam ini kita menjadi saudara dunia akhirat. Malam ini kita menjadi saudara yang kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena di antara kita tidak satupun pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Kita belum pernah memandang wajahnya. Kita belum pernah mendengar suaranya. Kita belum pernah mencium tangannya. Tapi kita yakin dan percaya hanya Nabi Muhammad yang kelak bisa memberikan syafaat. Maka kalian para santri harus jadi benteng-benteng akidah ahli sunnah wal jamaah. Hati-hati, sekarang Wahabi mulai terang-terangan menyatakan perang kepada ahli sunnah wal jamaah.
Kalau dulu mereka dulu ya. Kasih tahu dong. Dulu mereka sembunyi-sembunyi. Dulu kayak salah wae. Dulu aku memuja cinta. Dulu Wahabi tidak berani terang-terangan. Sebelum ada makhluk yang namanya YouTube, Facebook, Twitter, IG dan TikTok, Wahabi tidak berani terang-terangan menyatakan bid'ah kepada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Tapi hari ini mereka dengan jelas terang-terangan Maulid bid'ah, tawasul, ngomong Maulid, tawasul, tahlil, talal. Saya mau tanya, di Kado Hejo kalau orang mati suka tahlil? Tenang abah, tenang. Ayang hei, tadi malik ba. Dia nu pae sok tahlil. Begitu. Maka para santri kudu siap jadi benteng akidah ahli sunnah. Maka tugas para kiai, tugas para mubalik, tugas para penceramah, tugas orang tua menyampaikan apa itu maulid. Guru kita tadi sudah banyak membahas, banyak ilmu yang kita dapat. Mau muludan, mau maulidan, mau milad, sama saja. Intinya memperingati kelahiran manusia teragung, termulia, terhormat, tersuci, baginda besar Muhammad. Aku kasih contoh, begini aja. Kalau kamu punya anak kamu yang pertama, walaupun genek, jika termos, ketika datang hari ulang tahunnya, misalkan lahirnya 27 September, itu kelahiran aku, 27 September 1988. Mama punya anak lahir 27 September tahun 2000 misal. Pas tanggal 27 biasana kolot nu boga duit, kolot nu boga duit sok ngarayakeun eta. Meuli balon, meuli kue, make lilin. Nah, ini yang harus kita luruskan. Boleh mengadakan peringatan ulang tahun, boleh. Kiai nggak melarang, silahkan. Tapi tata caranya jangan mengikuti majusi. Boleh beli kue tong 100.000, kagok 2 juta. Saya RT kebagi kabeh. Gede. Apa suka yang gede apa yang kecil? Tuh halus. Bodoh. Kue. Beli yang gede. Terus di atasnya pakai angka sesuai dengan tanggal lahir. Usianya misalkan 5 tahun, berarti angka 5. Tapi jangan yang ada lilinnya. Gak boleh. Mulai hari ini mari kita perbaiki. Jika te sapira, jika te do man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya itu pekerjaan Yahudi, itu pekerjaan maju. Bukan potong kuenya, tapi niup lilin. Tiup lilinnya, Nini nyanyi. Ganti dengan doa. Ketika kiai ada, Pak Kiai doakan, beres doa, si yang milad ke depan, kemudian kuenya dipotong, diambil, kasih ke orang tua, ke bapak, ke ibu. Nanti bapak dan ibu yang menyuapi yang sedang milad. Yang hadir, mabruk alfa mabruk alaika, mabruk alfa mabruk ya umi. Mentah apal, tanyakan ke kiai, mental lirikna supaya jadi doa. Itu kan syukur kepada Allah. Lain tiup lilin, tungtungna imah kahuruan.
Naudzubillah min. Baik Bapak Ibu calon-calon penghuni surga, terima kasih sudah hadir. Walaupun saya penceramah, bisa dibilang penceramah kondang, karena sering ke Banten, tanpa jamaah kami bukan apa-apa. Betul apa betul? Betul. Jauh-jauh yang di Sukabumi, nepi ka dieu jamaah eueuh deger gering nonton bool. Kapalang nepi ceramah, saudara-saudara jamaah hiji-hiji acan. Itu kata yang liwat, ji cager. Ternyata hidup tidak bisa sendiri, kita butuh orang. Terima kasih kepada Pak Kades sudah hadir walaupun keberangan karena beliau dari acara tadi dulu. Tapi peraturan di sini Pak Kades mohon maaf, di Kaduhejo itu ada aturan resmi yang sudah ditetapkan oleh para pimpinan sepuh. Apabila kepala desa datang telat, wajib membeli rokok untuk kiai. Apakah setuju saudara-saudara? Terima kasih atas dukungannya. Silakan dipertimbangkan. Itu sanksi. Karena bedanya pejabat dengan kiai itu cuma satu, mau tahu nggak? Pejabat itu Pak Kades, semakin luas wilayah kekuasaan, makin besar pengeluaran. Betul apa betul? Betul. Pak Kades setiap datang kalau kasih acara minimal 500.000 mah keluar. Minimal. Apalagi camat, apalagi bupati, apalagi apalagi presiden. Sementara kiai ajengan mubalik penceramah, semakin luas wilayah kekuasaan, semakin besar pendapatan. Itu yang membedakan ulama dengan umaro. Makanya masukkan anak ke pondok-pondok, pesan. Nggak apa-apa buduk juga. Nggak apa-apa. Kamu pikir aku nggak buduk? Sama. Jangan melihat hari ini. Oh sekarang ganteng, pinter, mobil Pajero. Iya hari ini. Kamu tahu 10 tahun yang lalu, ketika aku ngadakom di Kadukawang, Allah yarham Abu Yasanja, ketika aku ngalogat Alfiyah Ibnu Malik, wa alifan zid qablaha muakkada fi'lan ila nunil inasi usnida. Tangan kanan ngalogat Alfiyah Ibnu Malik, tangan kenca asup kana jero calana. Tenang. Aya logateun hiji deui. Lato. Maka kenapa punya kiai sok harerang? Yaitu karena digarot terus. Maka jarang kiai yang pakai celana panjang. Pasti kiai pakai sarung, kalau enggak pakai gamis. Kenapa? Mereka trauma. Ketika di pondok di pesantren isuk beli selepak, burit eueuh. Burit beli malam. Akhirnya kami memutuskan untuk tidak memakai celana dalam. Kami nyaman pakai sarung tiis. Apalagi kalau angin gede. Gelebu. Hidup santri. Takbir. Carilah calon suami seorang santri atau seorang kiai. Gak apa-apa dicanung juga. Berkah dicanung ke kiai mah. Berkah mangan tinggal ibu kami nantu ke kiai mah. Itu hakoret tinggal di rukiah. Moga istri cerewet, aku rasa tidak akan cager. Setelah penelitian yang panjang, ternyata wanita itu tidak mempan di rukiah, tapi di rupiah. Betul ibu-ibu? Betul. Tolong jawab yang keras agar suami kamu ngadengian. Betul. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan cinta? Oh, denge. Apakah rumah tangga hari ini cukup dengan wajah suami yang ganteng? Tuh, denge. Rumah tangga hari ini butuh duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Itu kepanjangan dari doa, usaha, ikhtiar. Tugas kita berusaha. Hasil atau tidak itu urusan Allah. Tugas kita ibadah, sholat, ngaji, puas, pergi haji. Bagi yang maulid Nabi, masa nggak mampu? Tadi guru kita sudah bilang, boga duit ku duit, teu boga duit ku pikir, teu boga pikiran lu edan. Bener tuh? Tolol. Pada duit hante, tenaga hante, ku pikiran. Begitu ngarana
mun embung disebut nu edan hadir minimal kadola banget lah, walaupun tidak kerja ketika panitia sedang sibuk milu-milu ngopi we atuh tanya tak benar kentah gitu suruh Allahumma sholli wa sallim. Tugas kita berusaha, tugas kita ibadah. Maka seorang wali Allah, seorang wanita, Masya Allah, ada wali Allah berjenis kelamin bernama Rabi'atul Adawiyah. Doanya beda dengan orang-orang biasa. Siti Rabi'ah mah ngadu anak ya. Ya Allah, bila sujudku padamu hanya karena aku ingin masuk surga, tutup pintu surga untukku ya Allah. Dan kalau saya sholat karena takut dengan neraka, buka seluruh pintu neraka, bakar aku dengan api-Mu ya Allah. Orang bisa mengadu gitu. Orang mengadu ya Allah, yang lupa duit ya Allah. Ya Allah, ya pemajikan yang nambah ya Allah. Eta doa urang besok dibaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Urang mah minta rezeki, panjang umur, yang gampang sakarat. Pernah tengah doa kieu, ya Allah, sakira-kira abdi salat hayang ka surga ya Allah, buruk awak abdi ya Allah. Cek pemajikan pungus tutung di amah yang didorong sagala. Termasuk doanya Abu Nawas, itu doa yang luar. Ilahilastulil firdausi wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wa